Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk di lanjutan matematika itu. eh, Dulu kan kita sudah belajar bagaimana merubah desimal menjadi persen, pecahan biasa, pecahan campuran ya. Sebaliknya juga pecahan biasa, pecahan campuran dirubah jadi desimal. Kita sudah tahu juga kan. Nah sekarang itu untuk materi terakhir. Sebelum kita pindah, ada operasi hitungnya. Operasi hitung itu adalah, tapi kita sudah tidak masukkan ke penjumlahan pengurangan sebenarnya. Kita cuma masuk di perkalian dan pembagian saja, ya. Jadi kita masuk di perkalian dan pembagian saja. Karena kalau misalnya kalian sudah tahu perkalian pembagian, kalau penjumlahan pengurangan itu sisa disamakan penyebut saya, sama dengan yang sebelumnya. Tapi sistem perubahan-perubahannya itu sama, ya. Jadi di sini saya sudah kasih 3 soal yang mungkin bisa semua mewakili ya. Ini bisa mewakili semua, ya. Itu semua bisa mewakili apa? Mewakili kemungkinan soal-soal yang akan ada. Jadi yang pertama itu 1/2 dikali 0,5, kemudian yang kedua 1 2/3 dikali 1,5, kemudian bagian C di sini ada persennya. 5% dikali 0,4 ada baginya. Jadi di sini campuran sepertiga. Jadi ingat, kalau bagi sama kali itu kan sudah dijelaskan dulu ya. Bagi sama kali itu seimbang ya. Jadi kalau bagi sama kali itu seimbang, tidak usah siapa duluan, yang jelas dari depan saja ke belakang. Kalau baginya di depan, baginya duluan dikerja. Kalau kalinya di depan, kalinya duluan dikerja. Jadi dari depan saja ke belakang ya. Jadi kita lanjut ya. Kita di yang pertama dulu, coba dilihat, diperhatikan semua. Oke, di bagian A itu berarti 1/2 dikali 0,5. Ingat, kalau kita temukan soal yang seperti ini, itu terserah kalian. Apakah desimalnya dijadikan pecahan biasa, ataukah pecahan biasanya dijadikan desimal? Itu terserah. Tidak ada masalah. Pilih yang mana saya bisa. Ya, tapi kalau misalnya dia perkalian, itu lebih gampang. Kalau pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa, itu lebih gampang. Jadi cari gampangnya saja. Jadi kalau seperti ini, berarti kita merubah 0,5 ini yang desimal itu kita ubah jadi pecahan biasa, ya, gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi 1/2 dikali 0,5 itu kan sudah diajarkan minggu lalu ya. Sudah diajarkan minggu lalu itu kalau satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. 5-nya itu sisa disimpan jadi pembilang seperti itu. Jadi 5/10. Jadi ini sudah bisa karena sudah sama-sama. Intinya itu harus sama. Kalau desimal semua. Kalau pecahan biasa semua. Gitu maksudnya. Ya, jadi harus sama. Kenapa kalau tidak sama? Karena kalau tidak sama itu susah untuk dikalikan. Seperti itu karena jenisnya beda. Nah, ini kalau sebenarnya kan sudah gampang. Sisa dikalikan saja. 1 kali 5, 2 kali 10. 1,5 sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 10 sama dengan 20. Ingat, ya, selalu disederhanakan kalau bisa. Caranya sederhanakan ini bisa dibagi 5, ini bisa dibagi 5, ini dibagi 5 per 20 bagi 5 sama dengan ini 1, 20 bagi 5 sama dengan berapa? 4. Jadi jawabannya 1/4. Seperti itu, ya. Itu konsepnya. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita masuk di seperti ini, bagian B misalnya ya. Kita garis saja supaya kalian jelas ya. Kita garis. Jadi ini kita garis saja supaya jelas. Misalnya bagian B itu coba dilihat. Bagian B itu apa? 1/2/3 dibagi 1,5. Oke. 1/2/3 dibagi 1,5 sama dengan berapa? Nah, kalau dia sudah seperti ini, ingat, aturan pertama tadi harus disamakan. Ya kan? Kalau kita mau membagi, itu sebenarnya lebih gampang juga kalau dua-duanya itu pecahan biasa, itu lebih gampang kita bagi, ya. Jadi dua-duanya ini kita harus ubah menjadi pecahan apa? Pecahan biasa. Caranya bagaimana? Gampang. Ini kan pecahan campuran ya. Caranya adalah 3 kali 1 tambah 2 berarti 5/3. Dibagi dulu, tidak apa-apa. 1,5 itu sama dengan ini 1,5 itu campuran, ya kan? Campuran. Sebenarnya sama kalau misalnya kita bikin begini ya, 1/5 ini 1 angka belakang per 10. Berarti kalau kita jadikan campuran ini, kita jadikan biasa, ini jadinya berapa? Sama dengan 5/3 ya. 5/3 dibagi berapa? 15. Ya, 15/10 ya. 15/10 seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, misalnya kita sudah dapat 15/10, sisa kita apa kan? Sisa kita bagikan. Caranya dibagikan bagaimana? Caranya dibagikan ya, sama seperti saya jelaskan dulu ya, dulu bahwa pembaginya itu dibalik. Nah, ini kan kita dapat ini, jadi kita kesinikan ya, coba dilihat. Ini kita kesinikan ya, berarti 5/3 itu dikali berapa? Ini dibalik ya. Ya, ini dibalik. Berarti 15/10 berarti 10/5 15. Kalau dia sudah begini, sisa dikalikan lagi sama dengan 5 kali 10 5 kali 10 sama dengan 50. 3 kali 15 sama dengan
berapa? 40, 45 bagus. 45. Nah, ternyata ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Berarti ini ada pecahan apa namanya? Bisa dijadikan pecahan campuran, bagus sekali. Jadi berarti caranya bagaimana? Dibagikan saja. Ini kan sudah dijelaskan dari tempo dulu ya. Caranya kan 50 itu dibagi 4, 5 berarti 1 ya. 1 kali 4 5 berarti berapa? 5. Nah, kalau sudah begini kan sudah ada. Kita sudah dapat begini ya. Berarti 1 ini apanya? Bulatnya 1, 5 itu adalah sisanya. Jadi pembilang per 4, 5. Oke. Ternyata kita masih bisa masuk di aturan ketiga dulu. Apa itu? Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Seperti itu. Jadi kita cari yang paling sederhana. Caranya bagaimana? Satunya tetap, ya. Ini masing-masing dibagi berapa ini? 5. Bagus. Masing-masing bagi 5. Sorry, bukan 3 ya. Masing-masing bagi 5. Sama dengan ini satunya tetap tidak dirubah-rubah. 5 bagi 5 berapa? 1. 45 bagi 5? 9. Bagus. Berarti hasilnya 1 per 9. Itu hasilnya. Ya, jadi gampang kan? Gampang. Yang penting kita ikuti jalannya. Itu akan gampang kita kerjakan, ya. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Oke, silakan ditulis dulu baru kita lanjut nih bagian C. Berarti C ya, C 5% dikali 0,4 ya. Dibagi 1/3 atau 1/3. Ya, kita dapat soal seperti ini. Nah, perhatikan. Udah dapat soal seperti ini. Coba dilihat, di sini kan ada 3, ada persen, ada desimal, ada apa? Bilangan biasa, betul. Ada kali, ada bagi. Tapi kalau kali sama bagi itu seimbang. Kalau seimbang berarti dahulukan saja yang di depan. Ya berarti ini kan kali yang di depan, berarti dahulukan saja yang di depan seperti itu. Nah, berarti jadikan semua ke pecahan biasa. Karena kenapa? Pecahan biasa itu adalah pecahan yang paling gampang untuk dikalikan dan dibagikan satu sama lain. 5% itu sama dengan berapa? 5/100 ya. Tunggu saya tinta spidol dulu. 5/100, betul. Oke, dikali 0,4 satu angka di belakang koma berarti per 10, 4 di sini. Oke, dibagi gini, kalau ada yang dapat seperti ini, untuk lebih cepat langsung kali saja. Baginya dirubah jadi kali, ini di apa? Ditukar ya. Berarti 1/3 jadinya berapa? 3/1 dibalik. Makanya langsung berubah jadi kali. Ya, lanjut. Caranya bagaimana? Kalau mau gampang kerjakan dulu yang 2 ini ya. Yang 2 saya dulu yang kerjakan. Caranya bagaimana? Sama tadi. Ini dikali juga. 5 kali 4 berapa? 20 per berapa? 1000. Betul. 1000. Nah, kali ini dikali dengan yang satunya lagi. 3/1. Oke. Hasilnya berapa? Sama dengan 20 ini dikali, ini juga dikali. Hasilnya kita dapat hasilnya berapa? 20 dikali 3 dapat berapa? Dapat 60. Bagus ya. Dapat 60 per 1000. Oke. Berarti dapat 60 per 1000. Ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi berapa? Dibagi 60. Bisa. 1000 bagi 60 bisa? Tidak. Berarti masing-masing dibagi 20 bisa. Oke. Bagi 20 ya. Masing-masing dibagi 20. Oke. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 60 dibagi 20 sama dengan 3. 1000 bagi 20 dapat berapa? Betul. 50. Ya, oke, bagus. Berarti jawabannya itu 3/50 seperti itu. Jadi caranya gampang ya, Sisa kalian rubah, jadi saran saya dirubah semua ke pecahan biasa. Ya, karena kenapa? Pecahan biasa itu yang paling gampang untuk dikali sama dibagi. Nanti akan keluar soal misalnya mid semester atau keulangan harian, tidak ada di penjumlahan sama pengurangan. Kalau yang seperti ini itu cuma perkalian dan pembagian. Ya, oke, cukup. Silakan ditulis. Sebentar, nanti saya kasih latihan. Setelah latihannya, setiap orang naik kerja masing-masing. Ya, tidak apa-apa salah. Kalau salah dibenarkan.